ada katanya 3 sampai 5 paket. Omong-omong, hakim ini sudah ada yang 5 paket. Makanya kita berdoa, aminkan bersama, andaikan hakim ini menerima suap daripada penguasa, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Allah lantaskan keluarganya. Hancurkan bangsa. Negeri ini tidak baik-baik saja. Kita seperti naik di dalam kapal yang lubang. Sebentar lagi akan tenggelam. Kapan lagi kita mau ditenggelamkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Naudzubillah. Saya Hilda Basalama menyerukan untuk semua simpul dan semua kepedulian untuk bangsa ini. Kapan lagi menyerukan hadir ke MK sebagaimana situasi dan kondisi pada saat kita di JIS. Tidak ada waktu lagi. Kapan lagi kita mau berjuang untuk negeri ini? Kita harus melawan rezim yang kelewat batas. Naudzubillah, kapan lagi kita mau berjuang untuk anak cucu kita? Dan semua ini terjadi karena pemimpin negara dalam hal ini Jokowi adalah biang keroknya. Jokowi adalah pengkhianat bangsa ini. Dia pengkhianat karena dia semenjak wali kota, gubernur DKI Jakarta dan presiden 2 periode, dan anak sama mantunya semua didukung oleh PDIP Perjuangan. Tapi kenyataannya dia mencundangi PDIP Perjuangan dan mendukung Prabowo yang notabene 2 periode Prabowo melawan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, Engkau maha berkehendak dan Engkau maha pengasih, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hindarkan kami dari pemimpin yang zalim, ya Allah. Hindarkan kami dari orang-orang yang zalim, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kita sudah menyaksikan Pak Anies ini ketika di Jakarta, ya Allah, telah berhasil. Ya Rabb, mohon ridho Engkau, ya Allah. Amin, menjadi Presiden RI 2024. Ya Rabb, Engkau maha berkehendak, ya Allah. Kehendakilah Amin menjadi Presiden RI 2024. Dan sekali lagi, ya Allah, mohon Engkau hindarkan kami dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang zalim, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dari Sampang Madura, demi Allah, saya tumpas itu semua. Seandainya bukan bulan puasa, polisi, saksikan saya orang Madura. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu. Paham, Madura? Saya bukannya tidak tahu yang ada di negara ini. Saya paham karena saya rakyat kecil. Di Madura cuma sampah karena saya bertekad berjuang teguh untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan tanpa sombongan. Dan saya kesini ngongkos sendiri, saudara. Perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam, ngongkos sendiri. Beda dengan yang di sana. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Mengapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Rias Rasyid, pengamat politik yang santun dan cerdas, sampai mengatakan, untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa, dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Anda semua kembali, ya, kuatkan tekad kita bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya dan konstitusional. Oke? Gagal nyomot saksi, ngundang menteri. Akhirnya menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong, kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar sampai menang, ya kan. Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jinping, ya, karena dia ikut ketemuan Pak Prabowo tuh.
undang semua di MK, Jiping sama Joe Biden ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Jin yang ada di langit juga undangin ya. Jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gue bilang pindah ntar perahu lo bocor, nyesel lo. Kalau dikasih jalan itu, tinggal Anies dengan Caimin berani nggak? Jangan kau mau enak aja, kamu jadi presiden kan ente, ya, wakil presiden ente. Kok kita suruh berkorban? Kita pasti mendukung, tapi nanti di depan dong. Nabi Muhammad tuh mimpi di depan, bukan dari belakang meja. Itu semakin bulat keputusannya. Kalau ada 1 juta orang mengepung MK dari utara, mengepung MK dari selatan, mengepung MK dari barat, dari timur, maka beton-beton itu menjadi tidak ada gunanya, saudara. Kalau saudara bicara 500 orang, bicara 5.000 orang, beton itu ada gunanya. Tapi kalau saudara datang 150.000 dari Harmoni, 150.000 dari Banten, dari barat, 100-200.000 dari timur, dari selatan, tidak ada gunanya saudara itu semua. Karena yang kita kepung adalah istana dan MK dan Merdeka Barat, semuanya kita kepung saudara. Maka keputusan yang tadi semakin sempurna. Nah, untuk mencapai itu banyak cara, tadi salah satunya apakah Pak Ganjar dan Pak Anies pimpin langsung. Kalau itu bisa, itu keren. Nah, kalau nggak bisa, kali kita musyawarah, kita cari pemimpinnya. Mudah-mudahan ada yang hadir di sini bisa ikut memimpin dan saya ikut di belakang. Kira-kira seperti itu. Dengan perjuangan dia kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Joko Widodo. Maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Kita ramaikan, kita bawa orang sebanyak-banyaknya. Kalau memang nanti membutuhkan dana dan sebagainya, barangkali bisa kita komunikasikan sebanyak-banyaknya. Satu orang kita bawa 20 orang, ini kalau ada 400 kan banyak jadinya. Jadi mudah-mudahan satu orang kita bisa bawa 30 orang atau bawa 50 orang. Ini himbauan dari saya, karena ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Kalau tidak hari ini, anak-anak kita tidak mungkin bisa seperti kita giginya, karena mereka tidak tahu sejarah. Kita yang masih tahu sejarah, maka kita akan mau berjuang. Insya Allah saudara sekalian, kita berjuang ini tidak sia-sia. Insya Allah Allah sudah sediakan bagi kita surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah wa dan 'alaiha haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Jadi orang yang beragama apapun, kalau mereka percaya pada Injil, pada Taurat, pada Quran, mereka sudah disiapkan oleh Allah sebuah surga nanti. Insya Allah kita semua dunia bahagia, akhirat juga mendapat surga. Demikian anjuran saya dan himbauan saya. Jangan ada di antara kita yang hari ini hadir tidak datang tanggal 1 dan tanggal 2. Bawalah teman sebanyak-banyaknya agar bisa hadir 1 juta orang. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa masih semangat mau berjuang? Apalagi yang mau diperjuangkan kalau udah dikalahin semua? Semangat sambil doa ya Allah Pak Wowo, aku udah tua ya, istirahat aja, sambil udah gak pantas jadi wapres, bikin malu, kualitas kurang jauh. Doanya udah dikasih nih sama Anies semua, gitu. Amin ya Allah. Apa lu? Baterai lu udah masih banyak. Ini dominasi bungkus. Lagi-lagi kan yang demo ngumpet-ngumpet makan, ngumpet-ngumpet batal puasanya kan, malah membatalkan puasa gara-gara demo. Saudara-saudaraku sekalian, saya masuk dalam tim hukum nasional Anies Baswedan. Saya tidak mewakili THN, tapi kalau Anda tanya kepada saya pribadi, apa yang akan saya lakukan terhadap keputusan saya dengan ini mengatakan, sudah selayaknya 0103 mulai hari ini menolak segala bentuk kecurangan dan hasil pemilihan. Seandainya KPU yang biadab ini akan menyebutkan bahwa pemenangnya adalah 02, betul? Hari ini, mulai hari ini, nyatakan tidak diterima. Lihat betapa kurang
paling brutal, pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan angka-angkanya. Karena itu, jangan bicara angka lagi, jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi. Yang kita harus lakukan adalah kita bubarkan pemilu ini. Kita minta diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang. Hanya di antara calon-calon yang tidak curang. Potong bebek angsa, masak di kuali, gagal berkuasa, nyalahin Jokowi. Demo ke sana, demo ke sini, la 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 la. Kurang ajar Bapak, akuilah kekalahan anakmu. Anakmu sudah kalah, jangan ngeyel menang Pak. Pak, kalian tuh sadar, semua rakyat korban kalian itu jahat. Jadi kita harus menurunkan Jokowi dengan antek-anteknya, dengan semua kebijakannya yang semua nggak benar, nggak bisa kita teruskan. Pemerintahan 10 tahun ini hancur, apalagi yang akan kita teruskan? Apakah hutang yang semakin membengkak? Apakah arus TKA yang semakin besar? Nggak mungkin. Jadi Jokowi nggak bisa seenaknya memakai uang negara, termasuk dia menggunakan BUMN, mengerahkan kementerian-kementerian. Aja gile, kita tidak rela. Di mana kami sudah tidak nyaman hidup di Indonesia, dan kami yakin bahwa Indonesia saat ini tidak sedang dalam baik-baik saja. Mas Anies juga mungkin hari ini gagal. Ya, tapi menurut saya karir politiknya Mas Anies belum selesai. Mas Anies masih bisa mencoba menjadi calon gubernur sekali lagi. Mungkin kan Mas Anies nggak tahan lama-lama jadi oposisi kan. Mas Anies tidak cukup kuat untuk menjadi oposisi atau tidak cukup kuat lama-lama berada di luar pemerintahan. Ya, jadi beliau bisa mencoba lagi untuk maju jadi calon gubernur DKI. Dan tahun 2029 nanti bisa mencoba peruntungan lagi menjadi calon presiden. Ibu ada yang percaya hasil anakmu selama ini? Tidak percaya, 100% tidak percaya. Lawan. Harus lawan. Kita tertipu, semua tertipu. Setuju. Lawan semua lawan. Lawan aparat, lawan semua lembaga negara yang menuntut kepada lawan pengkhianat. Tidak ada tempat satupun untuk bagi mereka yang melawan rakyat. Lawan tabang bunuh semuanya. Lawan ya. Merdeka harus merdeka. Seluruh rakyat harus bisa melawan dari Sabang sampai Merauke. Kita nyata-nyata dicurangin ya. Benar-benar udah, ya Allah, nggak ada hayanya, nggak ada malunya sama sekali. Ya Allah, saya cuma nurut bagaimana. Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Ya lawan dong. Turun. Ya, itu yang penting. Karena bukan apa-apa, Indonesia perubahan, kita harus berubah semua. Capek ya, kita harus dipimpin oleh pimpinan yang betul-betul beriman, yang cerdas. Itu kan, kita nggak lama lagi mungkin umur kita sampai. Tapi yang kita pikirkan regenerasi kita, anak cucu kita. Bagaimana dia harus mengalami seperti ini? Ya Allah ya Rahim, mama udah pada teriak, katanya semua pada mahal, beras 20.000, ya kan? Masya Allah, tapi insya Allah kita percaya kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki pasti ada untuk kita semua. Amin ya Rabbi. Yang penting takwa. Dan mudah-mudahan saya atas nama mungkin di antara artis yang hadir juga, saya turut dengan Raja Dangdut. Ayo kita berjuang bersama. Kalau kemarin kita satu, sekarang kita berjuang demi untuk bangsa negara. Ya. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana mungkin kami sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih, udahlah 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil. Mustahil kalau 01 kalah. Hakul yakin Allah punya kuasa. Pasti
presiden. Amin. Presiden. Anies presiden. Juara nomor 1 menang, ya Allah, menang ya Allah. Ya Allah, nomor 1 menang, ya Allah, Abah menang, Abah. Abah menang. Satu putaran menang, Abah. Abah menang, satu putaran, Abah menang. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Kalau Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, rate-nya 11 dari 100, itu kalau berarti kan antara dari 1,1/10 ya. Kecil sekali loh itu, Pak. Kira-kira nih, berapa rate seorang menteri yang dipecat? Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya, ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, ya, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas mengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi.
Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Sudah banyak pihak yang mengingatkan kedua kubu tentang kesia-siaan gugatan mereka. Ini bukan karena mereka akan menghadapi benteng rezim yang kokoh menghalalkan segala cara. Saya percaya MK menolak gugatan dengan alasan yang adil dan objektif. Seperti sudah dapat diduga, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan hasil pemilihan presiden wakil presiden yang diajukan kubu Anies dan kubu Ganjar. Saya gunakan istilah sudah dapat diduga karena kalau kita menggunakan akal sehat dan kita turut mengikuti jalannya persidangan, kita bisa menilai gugatan yang diajukan sangatlah lemah. Anehnya kedua kubu itu seperti tak peduli. Mereka terus bersuara seolah mereka kalah akibat kecurangan yang sistematis, masif, dan terstruktur. Bahkan tak kurang dari Megawati mengajukan diri sebagai Amirus Kure atau sahabat pengadilan Mahkamah Konstitusi. Sahabat pengadilan adalah sebuah istilah yang ditujukan bagi pihak ketiga yang dianggap penting untuk didengar pendapatnya. Tapi yang jadi soal, gugatan yang diajukan kubu Anies dan kubu Ganjar sangat lemah dan tidak meyakinkan. Kita tidak perlu menjadi seorang intelektual tajam untuk bisa menilai kedua kubu pesaing Prabowo tersebut menghadirkan para ahli dan saksi yang sama sekali tidak meyakinkan. Ini mengherankan karena di kedua kubu penggugat terdapat ahli-ahli hukum berkaliber tinggi. Tapi nyatanya gugatan yang mereka ajukan jauh di bawah standar. Tapi dalam sidang MK yang berlangsung, segenap tuduhan itu dipatahkan. Salah satu yang paling menonjol adalah soal bansos. Para penggugat menganggap bahwa strategi bansos pemerintah berperan dalam memenangkan Prabowo. Itu dibantah para hakim MK. MK menyatakan pemberian bansos bukanlah pemberian dari presiden. Posisi presiden sebagai petahana memang menguntungkan. Namun tak bisa dianggap pemberian bansos secara langsung oleh presiden bisa dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. MK juga mempertanyakan gugatan bahwa pemberian bansos oleh pemerintah dan presiden tersebut berkontribusi bagi kenaikan suara Prabowo. Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti untuk mendukung tuduhan bahwa bansos adalah langkah politik untuk memenangkan Prabowo. Mereka mendengar penjelasan pemerintah dan para ahli sebelum akhirnya menyimpulkan anggaran bansos telah dirancang oleh pemerintah sesuai dengan rencana program yang ditetapkan sebelumnya. Tidak ada kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang didalilkan pemohon. Karena itulah MK menyatakan tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan suara paslon. Namun demikian, MK memang memberi catatan khusus tentang pemberian bansos. Menurut MK, pemberian bansos baiknya tidak diulang dalam ajang kontestasi politik seperti pemilihan kepala daerah di masa mendatang. MK mengimbau agar di masa datang, momen pemberian bansos sebaiknya dilakukan tidak berdekatan dengan perhelatan politik sehingga tak dianggap memberi keuntungan buat pihak tertentu. Penggugat dianggap tidak memberikan bukti yang meyakinkan. Mereka misalnya tidak menyerahkan hasil survei secara utuh sebagai alat bukti. Dalam hal ini saya ingat dengan penjelasan meyakinkan dari M. Kodari seperti tersiar di media sosial. Dengan santai dia mengajukan logika sederhana. Kalau memang kemenangan Prabowo terjadi karena bansos, lantas mengapa di luar negeri di mana tidak ada bansos, Prabowo menang meyakinkan? Itu menunjukkan tidak ada hubungan pemberian bansos dengan suara Prabowo. Selain Megawati juga hadir aliansi akademisi yang terdiri dari lebih dari 300 ilmuwan berbagai perguruan tinggi terkemuka, aliansi badan eksekutif mahasiswa, seniman, budaya, diaspora, dan wakil masyarakat lainnya. Mereka bersama-sama menuduh Pilpres 2024 ini penuh kecurangan, tak dapat diterima, dan harus diulang. MK juga menjawab gugatan tentang hubungan antara putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK dengan nepotisme yang dianggap melahirkan abuse of power. Anda tentu ingat MK-MK memang memutuskan adanya pelanggaran berat etika dalam keputusan MK yang mengakibatkan Gibran dapat diajukan sebagai cawapres.
Yang dimaksud dengan pelanggaran etik tersebut adalah keikutsertaan Ketua MK Anwar Usman dalam keputusan tentang Gibran. Padahal Gibran adalah keponakan Usman. Dan lebih mendasar lagi, pelanggaran etika itu tidak dapat membuat MK perlu membuat kesimpulan bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power dalam perubahan syarat pasangan capres-cawapres. Di samping itu, tuduhan abuse of power tidak dapat dibuktikan karena juga tidak ada bukti adanya intervensi oleh Presiden Jokowi dalam pemilu 2024. Akibat pelanggaran etik tersebut, Anwar bahkan diberhentikan sebagai Ketua MK. Tapi kini MK menyimpulkan kalaupun faktor Usman adalah sebuah cacat yang mengganggu kebersihan proses pengambilan keputusan MK, itu tetap tidak membatalkan keputusan MK mengizinkan perubahan dalam persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang memungkinkan Gibran maju menjadi cawapres. Dengan kata lain, walaupun memang ada pelanggaran etika, itu tetap tidak membatalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Satu lagi adalah soal tuduhan kecurangan pada sistem informasi rekapitulasi oleh KPU. MK menyebut dugaan tersebut tidak terbukti secara hukum. Kekacauan perhitungan memang terjadi, namun tak ada cukup bukti bahwa kekacauan itu melahirkan kecurangan yang menguntungkan kemenangan paslon nomor 02. Atas dasar rangkaian penjelasan itu, MK akhirnya memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres yang diajukan Anies dan Ganjar. Bukti yang diajukan oleh pemohon hanyalah berupa artikel hingga rekaman video berita yang dianggap belum kuat untuk dipertanggungjawabkan dalam persidangan. MK meminta penggugat memberikan bukti yang lebih bisa diandalkan. Sikap kubu paslon nomor 01 dan 03 tentang kesahan Gibran sebagai cawapres Prabowo juga dipertanyakan. Sejak penetapan nama-nama pasangan capres sampai kampanye, kedua kubu tidak pernah mengajukan keberatan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Jadi kenapa sekarang setelah pemilihan selesai, gugatan soal Gibran diajukan? Kini mudah-mudahan semua pihak bersedia untuk menerima keputusan MK. Indonesia harus segera melangkah ke depan dengan seorang presiden baru. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan,
jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan